ntar diupload ke YouTube. Sebenarnya kurang banyak tahu juga sih. Ya sudah, nggak apa-apa, kita coba. Ya, coba aja sih. Iya. Ini desa nanti, ini nanti. Yang penting satu-satu aja. Oh ya, ini beberapa catatan kalau misalkan tahu, misalkan nih sekolah dari tahun berapa, paling sih itu aja sih. Terus yang pertanyaan tadi. Maksudnya sekolah Rahma gitu kan? Atau Iya, boleh. berdirinya sekolah? Boleh sekolah Rahma. Nah, baru kita masuk ke ini. Nah, ini kan tadi yang sekolah sama sejarah. Baru masuk gambaran umum. Gimana nih? Langsung apa? Udah siap? Ya, bismillah. Bentar, ini udah direkam. Oke. Ini paling spesial ya. Biasanya wawancara sama masyarakat itu offline. Ini malah online. Luar biasa nih. Ini kalau dimasukin ke laporan, wah keren nih. Ada. Kekinian banget. Apalagi di desa bisa pakai Zoom. Masya Allah. Gimana ya? Sudah modern. Mantap. Oke, kita mulai dari sekarang aja. Oke, bismillah. Iya, sok. Silahkan Mbak Rama. Langsung. Oke. Kalau sejarah dari, yang pertama sejarah ya. Kalau sejarah dari desa sendiri tuh Rahma kurang tahu banyak sih, kurang tahu mendalam karena dari kecil sampai sekolah SMP di sini. Sekolah SMK itu sudah di Banjar gitu. Dari umur berapa ya? Sekitar 15 tahun lah sudah di Banjar, gak di desa lagi kebanyakannya. Jadi Rahma jawab sebisa mungkin aja ya. Boleh kan? Boleh. Oke. Kalau yang kalau dari dulu tuh banyak perubahan sih di sini. Dari dulu kayak jalan raya, salah satunya jalan raya itu dulu hancur banget pokoknya. Kan salah satu fasilitas yang penting juga gitu. Nah, apalagi di jalan raya ini buat orang bolak-balik Kalsel, Kalteng, Kalimantan Selatan sama Kalimantan Tengah. Nah, cukup penting juga lah. Tapi akhirnya sampai sekarang itu sudah enak, jalan rayanya nyaman. Itu sih salah satu perubahannya. Gitu. Yang paling besar dirasakan lah gitu. Terus untuk sekolah itu katanya dulu itu ada sekolah SMP di sini, tapi setahu Rahma itu sudah dipindah ke desa sebelah. Jadi sekolah itu hanya ada TK, taman kanak-kanak sama 1 SD di desa Anjir Pasar Kota ini. Jadi saat ini cuma SMP sama jadi dulu SMP di TK di desa ini. Oh. Ya. Habis itu berapa tahun? Pindah. Kenapa? Sekarang udah pindah ya? Iya. Udah lama sih pindahnya. Mungkin sekitar tahun 2000-an awal lah gitu. Kurang tahu persis sih tahunnya tahun berapa. Sementara sekarang di desa Anjir ini udah ada berapa sekolah? 2 sekolah, SD sama TK, taman kanak-kanak. SD dan TK.
Oh, Di SMP udah desa pindah. ini ya, di desa ini. Ya. Kita balik ke yang poin A tadi, jalan raya itu kan dulu hancur karena fasilitas tidak mendukung. Eh, Betul. Sekarang sudah ini ya. Sekarang, dan seiring ganti pemimpin juga kan, bupatinya memperbaiki lah gitu. Kalau boleh tahu, kata desa Pasar Ajar Kota itu diambil dari apa? Maksudnya kok bisa dikasih nama Desa Anjer, Pasar Apa Desa? ya? Kalau kata anjir itu kurang tahu sih. Sama kalaunya pasar, kebetulan di sini ada pasar. Nah gitu. Oh, Pasarnya buka di setiap hari Rabu. Gitu. yang itu ya, yang waktu masih kecil ya, masih ingat. Iya. Oke. Sekarang sudah pasarnya juga sudah lumayan bagus, tertata lah gitu. Pasar tradisional. Oke. Oke. Uh, Oke, kita lanjut ke poin C. Menurut Rahma, bagaimana mereka menggambarkan menggambarkan kampung saat ini? Kan saat ini kan masih ada wabah COVID. Menurut Rahma, gimana tanggapan warga masyarakat yang ada di sana? Kalau tanggapan warga di sini ya mungkin gimana ya, kurang ada tingkat kesadarannya lah gitu. Nah, melaksanakan kayak protokol kesehatan gitu-gitu karena ya maaf mungkin potong. Jadi kan sebelum itu kan sudah tahu kan ada 4 isu yang. oh iya. Nah, jadi menurut Rahma, kalau diterapkan ke desa itu dari segi 4 isu itu gimana? Dari pencegahan, dari inovasi. Pencegahannya. Oke, mungkin yang pertama dulu pencegahan penyebaran COVID-19. Kalau warga melihat cara pencegahan penyebaran COVID-19 gitu ya, susah nih kenapa ceritanya. Kalau itu sih mungkin ada sebagian orang yang ngerti tentang cara pencegahan ini karena mungkin terbatas informasi juga yang mereka serap lah, yang mereka pahami. Jadi sebagian ada yang ngerti, ada yang enggak. Dan terus untuk inovasi pembelajaran sendiri, berarti ini kan kayak sekolah ya. Untuk sekolah, karena diliburkan juga, kan karena pandemi ini, jadi mereka itu bikin guru-gurunya menyuruh bikin grup gitu, nah buat belajar di situ, grup WhatsApp gitu-gitu buat sarana belajar mereka karena nggak bisa offline. Kemarin ada juga sempat awal-awal pandemi ini malah gurunya yang ke rumah ngasih ada tugas lah gitu, ngasih tahu ada tugas gitu-gitu. Kalau dari inovasi pembelajaran Untuk di desa, apakah sudah diterapkan? Kan sekarang udah mulai sekolah nih, jadi apakah di desa sana sudah mengerti tentang Zoom, gimana cara kerjanya, atau udah mulai aktif melalui Zoom gitu maksudnya? Kalau lewat aplikasi Zoom sendiri kayaknya masih banyak yang kurang tahu gitu. Nah, mereka cuma pakai grup WhatsApp aja. Masih kurang banyak pakai aplikasi ini. Oke, paham. Oke, terus tentang pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat
Gimana maksudnya? Jadi maksudnya kalau misalkan ada kegiatan kasih sembako kepada masyarakat, Oh jadi iya. kan sekarang masyarakat karena adanya wabah, jadi semua aktivitas dari mulai apa penjualan itu menurun, dari mulai kehidupan menurun. Nah, bagaimana kalau misalkan adanya kegiatan kayak sembako ngasih kepada masyarakat itu, kayak gimana tanggapannya? Kemarin kalau ngasih bantuan gitu sempat ada kan dari pemerintah yang bantuan langsung tunai itu sempat ada di sini itu buat masyarakat yang membutuhkan lah gitu. Nah, sembako-sembakonya dibagi oleh kepala desa sendiri. Nah, itu setahu Rahma cuma satu kali sih awal-awal pandemi kemarin. Dan selain itu juga ada yang warga yang berinisiatif lah gitu, warga yang ekonominya menengah ke atas memberikan gimana sih kayak masker bagi-bagi masker gitu. Nah, itu sih. Sangat menarik ini. Menarik banget. Kita kayak di radio aja ya. Rekaman Oke, lanjut. Terakhir, sosial keagamaan. Kalau misalkan kayak, sosial agama, ya gimana ya, kayak majelis ceramah gitu kayak ya. atau ya kayak majelis. Oh iya. Kalau ceramah-ceramah di masjid-masjid nggak ada dilaksanakan soalnya ya gimana ya, menaati peraturan juga. Tapi kalau di sini diadakan kayak yasinan-yasinan gitu masih ada, sudah ada lah yang dulunya itu pernah dulunya itu juga sempat di stopkan dulu gitu. Tapi sekarang sudah berjalan lagi kayak biasa, yasinan malam gitulah namanya. Udah kembali. Jadi kegiatan yang kayak secara mingguan ya, secara rutin ya, Iya. yasinan. Iya. Bentar ya. Saya mau tadi udah screenshot biar bukti aja. Oke. Lanjut. Yang kedua adalah saya nggak paham juga. Gimana nih nomor 2? Belum baca. Bagaimana gambaran? Bagaimana gambaran kampung yang diidamkan setelah, maksudnya mungkin harapannya gitu ya, setelah masa pandemi ini gitu. Oh iya boleh. Ya, mungkin harapannya yang pasti itu kembali normal sih, semuanya kembali normal. Kegiatan-kegiatan sekolah, karena kan kalau sekolah juga itu kayak apa sih, orang-orang yang jualan kantinnya sekolah lah gitu. Nah, yang buat jualan di sekolah itu nggak jualan karena sekolahnya tutup. Nah, mungkin itu berdampak kepada ekonominya mereka. Itu sih salah satunya. Kalau kayak sembako masih buka gitu. Ya harapannya semoga bisa kembali ke kegiatan semula lah, normal lagi gitu. Next. Oke. Simple banget ya jawabannya. Ya, biar nggak ini. Apa yang bisa dilakukan agar kampung idamannya bisa terwujud? Jelaskan pada ada apa yang bisa dibagikan untuk mewujudkan kampung atau desa yang idaman. Gimana?
Maksudnya ini gimana ya, Muhammad? Sama saya nggak paham. Mewujudkan kampung idaman. Oh ya, kalau yang disebutkan di sini ya, mana sih? Terlahir peran apapun dari tempat ada. Bingung mau jawab apa sih? Mungkin kan ada empat isu. Kira-kira apa ya? Apa yang bisa dilakukan sama masyarakat itu supaya terlaksana? Misalkan Muhammad pilih 2 atau 3. Nah mereka jadi Muhammad kasih sesuatu ke masyarakat harus ngasih feedback ke Muhammad gitu. Gitu kali mungkin yang bisa dilakukan. Bukan. Jadi apa yang Muhammad bisa lakukan di lapangan di desa itu supaya terwujud kegiatannya sudah terlaksana gitu. Tentang pencegahan gitu ya. Salah satunya. Yang apa sih, karena masa pandemi ini juga mungkin susah untuk bertemu secara langsung gitu-gitu. Mungkin edukasinya gimana ya? Tentang pencegahan ini. Yang paling ini sih informasi lewat media sosial yang paling efektif sekarang. Ya kan? Ya, efektif sosial media ya. Iya. Karena kalau bertemu ya malah makin gitu. Kalau di ini gimana? Kalau dibudayakan, maksudnya masyarakat harus memang dibudayakan secara online, mau belajar, mau ini itu gimana? Susah gak? Kalau itu kalau yang Rahma lihat juga kan sepupu-sepupu juga banyak sekolah gitu mas. Mungkin mereka butuh adaptasi dulu karena nggak kebiasa dapat informasi di handphone gitu. Nah, karena kan mungkin juga ada yang nggak punya handphone sama sekali. Jadi mereka harus ke temannya dulu, nyari temen yang punya HP, jadi baru bisa dapat informasi pembelajaran dari gurunya gitu. Susah sih, apalagi kalau orang tuanya kan kalau orang tuanya nggak paham sama sekali tuh tentang teknologi lah, kalau bahasa kasarnya lah gitu, nggak paham, belum paham lah. Susah sih sebenarnya. Digitalisasi ya. Teknologi belum sampai. Belum nyampe banget lah. Next apa ya? Oke, next. Siapa yang memiliki pengaruh? Oke. Oh, jadi kalau misalkan Muhammad ngadain sebuah program itu kira-kira kemana? Apakah kepala desa atau kepala dosen, ustadz, pemilik warung? Padahal enggak, pemilik warung kemana? Data contoh aja ya. Yang pasti yang paling berpengaruh tuh aparat desa gitu. Nah, pejabat-pejabat yang ada di desa sih. Kepala desa lah, bisa dibilang. Tapi sekarang juga kalau mau gimana sih nerima aspirasi dari masyarakat tuh sudah ada BPD, Badan Permusyawaratan Desa. Jadi kalau mau aspirasi-aspirasi gitu bisa ke sana. Itu sih juga salah satunya yang masyarakat tuh bisa komunikasinya lewat situ gitu. Nah, kalau mau ada aspirasi bisa sampaikan ke BPD tadi selain kepala desa.
Gitu. Oh, udah itu. Heeh. Ada lagi. Terus next kelima, lembaga sosial Lembaga. oh ya, lembaga Iya. sosial keagamaan apa yang di sana? Nah kebetulan kayaknya kalau di apa di contoh sini ya yang salah satunya yasinan tadi itu biasanya bapak-bapak gitu. Nah yasinannya kan ada juga ibu-ibu. Nah itu mungkin salah satunya yang tempat apa ini namanya Maaf. lembaga sosial keagamaan ya. Maksud ini dia lembaga ini. Jadi kalau mau ngadain yasinan, mau ngadain ini pasti ada lembaga atau individu itu nggak ada lembaga. Itu ya individu sih, sekelompok orang lah, kelompok-kelompok orang aja itu, bukan lembaga. Kalau Karang Taruna juga nggak ada di sini. Oh ya, terus ini apa saja peran jadi kalau ngedain yasinan, kira-kira tantangannya apa? Karena ada COVID kan, jadi mereka tantangannya apa? Supaya terlaksana yasinan misalkan. Oke. Kemarin tuh kan itu sempat apa dihentikan dulu sementara karena adanya PSBB kemarin itu, tapi sekarang sudah masa transisi, mereka sudah apa kembali lagi gitu. Nah tapi dengan syarat memakai masker gitu dan jaraknya pun duduknya berjauh-jauhan, ada jarak lah gitu. Sudah bisa terlaksana kegiatannya. Oh, paling cuma jarak jauh aja, jaga jarak sama masker ya. Iya, itu. Oke. Udah sih, itu aja sih. Oh iya, bentar ya, kita stop dulu. Ini Mamat mau ngobrol lagi tentang inovasi pembelajaran. Tapi sebelum itu Mamat mau, ini kita udah selesai ya, jadi Mamat mau foto ini screenshot dulu ya buat laporan. Rama ada kertas kosong gak sih? Nggak ada ya? Ada. Ya, buat pencitraan aja sih. Apa tuh? Jadi kita angkat kertas aja gitu. Jadi Mamat screenshot, udah gitu aja. Kertas kosong aja. Jadi Mamat kita angkat kertas, jadi anggap aja kayak lagi wawancara, padahal jarak jauh. Spesial banget ini, nggak tahu kayak gimana. Buat ntar Mamat screenshot, udah. Ini. Ya gitu aja. Oh, oke sip. Ada masih. Oke. 1, 2, 3. Oke. Bentar. Sudah. Sudah kah? Iya sudah sesi foto. Sekarang mau ngobrol ya bentar. Tapi ini waktunya terbatas. Ini kan Mamat 40 menit kan. Nah, jadi Mamat tutup ini terus Mamat buka satu lagi. Nanti kita masuk di link yang baru itu. Oke. Oke ya, bentar gimana nih matiin. Salah. Left aja.
Lift tuh. berarti ya nih. Iya, lift. Ini matiin Blackboard.